Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai bertemu lagi di webinar dari Center of E-Learning IMERIA KUI. Pada seri webinar kali ini kita akan membahas mengenai ergonomi di perkantoran, dan saat ini sudah hadir dua narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Dewi Sumaryani Sumarko, MSSPOK. Beliau sebagai Ketua Cluster Occupational and Environmental Health Research Center IMERIA FKUI. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Dan satu lagi Dr. Nuri Purwito Adi, MSc MKK SPOK. Beliau adalah staf pengajar di Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI. Selamat siang. Siang, Dr. Marcel. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kenapa kita membahas ergonomi perkantoran? Karena seperti kita tahu banyak sekali di akhir-akhir ini pekerja yang bekerja di gedung perkantoran, dan seperti tempat kerja pada umumnya itu di situ juga akan ada yang kita sebut dengan namanya bahaya di tempat kerja, dan tentu saja bisa mempengaruhi kesehatan dari pekerja yang ada di dalamnya. Nah, oleh karenanya saat ini kita akan membahas mengenai ergonomi atau kesehatan di gedung perkantoran. Dan untuk materi pertama akan disampaikan oleh Dr. Dewi Sumarko dengan judul ergonomi perkantoran. Kepada Dr. Dewi, saya persilakan. Ya, terima kasih Dr. Marcel. Slide judul. Next slide. Next slide judulnya, dan ya mungkin semuanya sudah tahu bahwa namanya ergonomi perkantoran itu adalah sesuatu hal yang memang istilahnya harus kita ketahui bersama kalau memang kita kerjanya adalah di perkantoran. Oke, yuk Mbak, next. Ya, saya rasa mungkin ini adalah suatu data yang bisa dilihat jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia. Jadi intinya kita harus sadar bahwa dari sekitar 250 jutaan penduduk Indonesia itu 50%-nya adalah pekerja. Ya, dan kalau kita lihat untuk yang di sektor formal itu ada 58%. Saya rasa kalau di sektor formal tentu saja perkantoran ini merupakan salah satu hal yang banyak dijumpai. Oke, yuk silakan. Next. Ya, kita tahu sama-sama dengan keadaan kita saat ini, pola penyakit yang ada di Indonesia itu kelihatannya sudah mulai berubah. Kita bilang kenapa? Karena kita tahu bahwa orang-orang yang menderita sakit itu umurnya semakin muda. Semakin muda itu artinya orang yang kurang dari 50 tahun itu kita sudah menemukan banyak sekali penyakitnya. Karena kalau zaman dulu kayaknya di atas 50 itu mulai banyak. Dan jenis penyakit juga berubah karena ternyata jenis penyakit yang ada sekarang itu menjadi ke penyakit-penyakit yang non-infeksi. Kalau penyakit non-infeksi itu contohnya ada diabetes, penyakit jantung, dan mungkin yang salah satu lain yang akan terkait dengan penyakit ini adalah yang kita sebut dengan low back pain ya, atau sakit pinggang. Dan saya rasa semuanya juga harus tahu bahwa kalau kita kerja itu tentu saja kita banyak istilahnya kena pajanan atau kena agen-agen yang ada di sekitar kita, dan itu tentu saja akan menimbulkan gangguan kesehatan. Kita harus ingat memang pekerja itu adalah salah satu aset dari perusahaan. Jadi pekerja itu bukan cuma sekedar jumlahnya berapa, orangnya siapa, tapi dia adalah aset dari perusahaan. Nah, oleh karena itu kita tetap mengharapkan bahwa semua pekerja itu harus tetap bisa produktif. Nah, oleh karenanya pekerja itu tetap harus aman. Aman di sini artinya tidak sakit, tidak celaka, serta nyaman. Nyaman itu artinya nyaman bekerja dan juga nyaman di hati. Jadi kalau kita kerja ya harus juga dong nyaman di hati ya, jadi tidak berkeluh kesah terus. Nah, perkantoran itu punya keunikan yang tersendiri. Kenapa? Kalau kita bilang kantor, tentu saja itu ada suatu bangunan atau suatu gedung.
Di mana kalau di Indonesia pada saat ini sebagian besar gedung-gedungnya itu kan mulai banyak gedung bertingkat, ya. Dan tentu saja yang namanya pekerja-pekerja yang ada di gedung bertingkat itu pada umumnya punya pola kerja yang sedikit berbeda. Ya, kita sebutnya adalah sedentary worker. Nah, tentu saja dengan ada pekerjaan yang seperti itu, gangguan kesehatannya juga akan punya sesuatu hal yang unik gitu ya. Nah, sekarang kita bilang kalau kita tahu yang namanya ergonomi, itu artinya kita mengupayakan agar pekerja itu bisa berkualitas pada saat bekerja, kemudian bisa juga menurunkan biaya. Jadi artinya kalau kita punya program ergonomi yang baik, pasti pengusaha itu artinya ujung-ujungnya dana atau istilahnya biaya yang akan dikeluarkan itu menjadi lebih sedikit, jadi artinya lebih efisien gitu ya. Next, Mbak. Nah, ini adalah salah satu kondisi yang menyebabkan produktivitas dari para pekerja itu bisa jadi tidak baik atau rendah. Nah, salah satunya itu adalah faktor dari ergonomi, selain dari penyakit-penyakit dan lingkungan kerja. Jadi di sini kita lihat bagaimana faktor ergonomi bisa menurunkan produktivitas. Oke, Mbak, silakan. Nah, ini saya mau kasih lihat cuma sekali lagi, tolong diperhatikan bahwa yang namanya peraturan perundang-undangan di Indonesia itu sudah cukup banyak. Banyak mengatur macam-macam. Tapi tolong dilihat, ada juga yang kuning-kuning itu ya, yang gambarnya kuning, itu sebenarnya adalah peraturan-peraturan yang terbaru. Ya, yang kita bilang dilihat yang bukan yang kuning ya, Permenkes yang tahun 48 yang tahun 2016 itu spesifik mengatur tentang K3 perkantoran ya. Selain ada peraturan PP nomor 88 yang tahun 2019 itu juga mengatur tentang ergonomi. Oke, selanjutnya Mbak. Nah, ini adalah model dari program ergonomi. Nah, kita lihat ada fitting the person to the job. Artinya begini, kita mencari orang yang cocok untuk pekerjaan itu. Jadi artinya biasanya dengan cara apa? Nah, yang paling sering itu medical check up prakerja. Nah, itu kita bilang seleksi, screening, atau misalnya istilahnya back care education, itu semuanya adalah kita sebenarnya melakukan suatu program yang based on model fitting the person to the job. Nah, sekarang bagaimana fitting the job to the person? Nah, yang ini yang banyak dicari orang atau diketahui orang-orang bahwa adanya faktor ergonomik. Jadi bagaimana kita menyesuaikan intinya gini, orangnya dengan pekerjaannya. Kalau itu kan pekerjaannya begitu, orangnya harus begini modelnya. Kalau yang ini ya udah ada orangnya seperti itu, ya oke deh. Berarti yang dirubah-rubah dikit itu tuh adalah desain tempat kerjanya atau tata kelola yang ada di tempat kerja kita, gitu ya. Oke, yuk next, Mbak. Nah, sekarang mari kita menyamakan persepsi. Nah, apa sih definisi dari perkantoran itu? Nah, perkantoran adalah suatu lingkungan kerja yang memang berfungsi mengatur kerja secara operasional suatu perusahaan. Jadi pembagiannya itu secara organisasi biasanya ada direktur, atau direktur ya, ada komisaris, direktur, manajemen, supervisor, tim kerja, dan juga karyawan. Nah, biasanya orang-orang kantor itu sering disebut dengan white collar workers ya, yang punya kita bilang pola kerjanya sedentary. Biasanya kerja dalam ruang tertutup, bahkan mungkin kadang-kadang sempit ruangan kerjanya. Ventilasi juga terbatas karena memang di dalam gedung, dan kerjanya itu rata-rata di belakang meja. Jadi dengan setumpuk dokumen dan komputer kalau zaman dulu itu dengan mesin tip. Dan jam kerjanya itu biasanya 6 jam, bahkan kadang-kadang bisa lebih. Dan biasanya yang dikerjakan itu hubungannya sama urusan dokumen, ya, jadi yang tulis-menulis segala macam. Dan kadang-kadang perlu hubungan personel. Personel itu artinya hubungan orang dengan orang. Kenapa? Karena ini harus mengatur tentang surat menyurat yang mereka tangani. Yang menjadi problem adalah kadang-kadang beban ini menjadi menguras pikiran. Kenapa? Karena kita
jadi tegang. Ya, bahkan kadang-kadang ada intrik-intrik nih di kalangan teman-teman sendiri, intrik ini, intrik ini. Ya, jadi rumor-rumor yang seperti itu kadang-kadang membuat kita juga menjadi lebih stres. Biasanya khusus yang kita bilang ya, jadi lebih banyak dia dengan duduk, ya jarang berolahraga atau beraktivitas fisik gitu. Oke, yuk next, Mbak. Nah, kalau di dalam Indonesia, jadi sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan itu, kita punya yang namanya perkantoran tadi, ya. Dan di dalam itu, di dalam peraturan Menteri nomor 48, itu ada yang namanya tentang penyelenggaraan K3 perkantoran. Jadi, ada tuh standarnya K3 perkantoran, ya. Oke, next. Nah, ini yang kita bilang isinya apa di Permenkes itu. Saya mau kasih lihat yang di kotak merah, itu salah satunya adalah ergonomi perkantoran, ya. Jadi menciptakan kantor yang aman dan nyaman, serta tentu saja efisien dan mengurangi penyakit. Penyakitnya semua penyakit, ya, termasuk penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja. Oke, yuk selanjutnya. Nah, ini kalau kita bilang standar K3 perkantoran, standarnya apa saja? Nah, ada standar keselamatan kerja, kesehatan lingkungan kerja, dan standar ergonomi perkantoran, ya. Tadi yang sudah kita sampaikan tadi. Oke, yuk, silakan. Nah, di dalam standar ergonomi perkantoran itu sebenarnya juga disampaikan atau dituliskan tentang apa yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang memang bekerja di kantor, ya. Jadi bagaimana mereka bekerja, kemudian ada juga yang mengangkat dan lain sebagainya, ya. Jadi dikasih tahu tuh postur tubuhnya harus kayak apa, gerakannya seperti apa, shift kerja, durasi kerja, dan tentu saja workstation, istilahnya tempat kerja. Oke, yuk next. Nah, ini yang berdasarkan peraturan, ya. Jadi harusnya luas ruangan kerja per orang. Nah, ini per orang nih, minimal tuh ya 2 meter persegi. Tujuannya apa? Supaya kita bebas bergerak dan kita kalau terjadi apa-apa evakuasinya lebih mudah. Jadi artinya nggak permisi-permisi atau nabrak sana sini, ya. Nah, karena dengan luasa kita bergerak, evakuasi menjadi lebih mudah. Dan dengan 2 meter persegi itu kita bisa punya ruang udara yang lebih besar, ya, kira-kira 10 meter persegi lah, kira-kira seperti itu. Oke, yuk. Nah, sekarang bagaimana dengan tata letak alat kantor? Nah, ini yang penting juga. Jadi kita selalu bilang, ya, tinggi tempat duduk dengan monitor itu kalau bisa 30-40 inci itu, ya, kira-kira ya 30 lebih sentimeter gitu, ya. Dengan sudut 15-30 derajat. Jadi artinya kita mengatur bahwa monitor kita itu harus lebih rendah sedikit, ya. Jadi kenapa kalau monitornya diinikan lebih tinggi, artinya kita jadi mendangak. Nah, itu nggak enak tuh buat otot-otot leher. Jadi kita istilahnya posisinya agak menunduk sedikit gitu istilahnya. Kemudian juga harus diatur tinggi sandaran. Sandaran apa? Sandaran punggung. Jadi mesti ingat kalau kita mau kerja, yang penting itu punggung kita itu tersanggah. Jadi punggungnya mesti nempel sama kursinya, istilahnya tersanggah. Kemudian perhatikan juga dengan meja dan posisi keyboard. Kalau kita punya keyboard, ya, sama mouse, itu harusnya sejajar. Jadi jangan sampai lebih tinggi begitu. Nah, itu membuat kita nggak enak nih. Nanti biasanya yang sering problem adalah yang di otot-otot bahu kalau kita terlalu tinggi. Oke? Nah, kita bisa lihat di dalam selanjutnya, Mbak. Nah, di gambar ini nih kita bisa lihat. Ayo kita tebak mana yang sebenarnya tidak sesuai. Oh, dilihat di sini banyak sekali, ya, nggak sesuai. Jadi kita bisa lihat, kalau kita lihat deh lehernya. Jadi kita agak menoleh ke kiri karena mau kerja. Terus duduknya nggak nyender. Terus kakinya gantung. Kita lihat di situ. Apalagi kita lihat mouse-nya agak jauh. Jadi kayaknya susah, ya. Mouse-nya juga jauh kita melihat begini. Nah, kemudian apa lagi? Nah, yang sering lupa nih, yang saya temui juga, ya, teman-teman yang di kantor kadang-kadang seneng sama tanaman, tetapi kadang-kadang memilih tanamannya itu yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena ini kan tanamannya tanaman kaktus, ya. Kalau tanaman kaktus semakin dia panas, nah panasnya kena dari mana nih? Dari
komputernya, ya dari monitor nih. Kelihatannya dia panas dari monitor. Dengan adanya panas dari monitor, maka dia akan lebih cepat ininya sporanya, ya. Jadi sporanya langsung lebih cepat dia berkembang biak. Nah, itu jadi malah membahayakan si pekerjanya. Sporanya akan terbang kemana-mana, ya. Jadi mesti diingat. Kemudian dilihat juga posisi apa? Posisi lampu. Nah, lampunya itu kemana? Kita lihat di mana lampu ada di mana. Padahal lampu itu tujuannya membantu supaya kita melihatnya lebih jelas ke apa yang mau kita tulis. Nah, itu kan nggak sesuai, gitu ya. Oke, sekarang kita teruskan, ya. Nah, kalau di sini bagaimana nih? Lihat. Nah, ini kita lihat ya, kerja kiri kanan begini, tapi duduknya lihat, nggak nyender. Selain itu apa lagi? Tangannya posisinya tidak sejajar, lebih tinggi. Jadi bahunya agak naik. Begitu. Coba dilihat. Matanya lebih agak dangak karena monitornya ditaruh sejajar, padahal harusnya turun sedikit gitu. Jadi dilihat coba. Jadi kita kayaknya kerjanya agak mendangak begitu. Kita bilang sejam 2 jam mungkin ya nggak ini, tapi kalau coba berkali-kali berjam-jam, bahkan mungkin berhari-hari, lama-lama kepala dan punggung juga leher kepala dan capek ya istilahnya pegang. Oke. Ya, kita lihat lagi. Nah, ini adalah ukuran-ukuran yang dianggap sesuai. Kenapa? Nomor 1 pasti bilang ini, kenapa sih kalau milih kursi itu harus yang rodanya lebih dari 3 misalnya gitu, atau lebih dari 4. Ini rodanya adalah kira-kira 5. Ini sebenarnya untuk stabilitas, ya. Karena apa? Karena dia cuma disanggah satu pipa, tentu saja yang di bawahnya itu di dasarnya harus lebih stabil. Dan ukurannya harus bisa naik turun, yang kita bilang adjustable. Jadi bisa disesuaikan. Kalau bisa, sandarannya itu juga harusnya bisa disesuaikan, begitu ya. Nah, ini kita lihat sekarang bagaimana mengatur yang namanya tinggi kursi. Pada saat pertama biasanya kita lihat tuh kalau kita mengatur tinggi kursi yang bisa di-adjust gitu, Anda bisa lihat yang di paling kanan. Biasanya tingginya yang paling kanan tuh yang gambar yang warna biru, paling kanan itu biasanya kedudukan, jadi artinya tempat alas duduknya itu tingginya setinggi lutut, ya. Nah, kemudian pada saat kita duduk, posisi yang benar itu adalah tapak kaki harus jejak di lantai, ya. Kemudian apa? Anda lihat pahanya itu harus rapat, tapi tidak boleh menekan atau tidak boleh ditekan oleh alas duduk kita, oleh kursi. Ya, kenapa nggak boleh ditekan? Karena itu bahaya. Bahayanya adalah pembuluh darahnya akan terhambat, ya, akan terhambat sehingga menimbulkan rasa kesemutan nantinya. Tapi kalau misalnya kayak gambar yang di tengah, itu benar nggak? Itu salah. Artinya terlalu rendah. Orang ini kalau terlalu rendah itu juga tidak baik. Kenapa? Jadi artinya nanti dia kalau terlalu rendah dia akan berusaha posisinya akan maju ke depan. Nah, ini yang salah. Kalau yang paling kiri salahnya apa? Kakinya tidak jejak ke dasar, ya, ke lantai. Nah, itu juga salah, tidak boleh. Jadi harusnya tapaknya itu semuanya ada di dasar. Supaya apa? Pahanya tidak tertekan, ya. Oke, yuk lanjut. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini adalah bagaimana kita mengatur duduk kita yang baik. Jadi yang pertama ingat, punggung harus tersangga, jadi harus nempel sama kursi, ya. Yang kedua, tangan. Ini kalau ini kursinya bagus nih, jadi tangan bisa diatur. Sebaiknya pegangan tangan juga istilahnya sejajar dengan mejanya, ya. Kemudian tadi kita lihat pandangan mata, jadi monitor ditaruh agak rendah, pandangan matanya sekitar 15-30 derajat, ya. Dan keyboardnya juga rata. Kemudian apa lagi? Tidak menghadap jendela. Nah, ini mesti diingat. Kenapa? Kenapa kita nggak boleh ya duduk kerja menghadap jendela? Karena akan menambah kesilauan. Jadi kita silau, jadi malah itu akan melelahkan mata. Ya. Kemudian kalau kerja itu nanti kita lihat tidak semua ditaruh di atas meja. Jadi sebagian silakan taruh di rak. Jadi yang jarang dipakai arsipnya semua taruh di rak. Kemudian lihat tadi yang saya bilang, duduknya kakinya harus jejak, pahanya tidak boleh
ditekan gitu ya, dan kita lihat jarak dengkul kita nih, lutut kita dengan bagian bawah meja itu tidak boleh terlalu dekat. Jadi kita biasa harus kasih space. Buat apa? Supaya geraknya bisa lebih leluasa. Ya, oke. Ya, selanjutnya. Nah, ini yang kita bilang tadi, duduk posisi yang enak tuh harusnya seperti ini. Jadi dilihat tuh kalau lihat yang garis merah ya. Jadi duduk seperti itu, duduk yang tegak, enak, disangga sama kursi, kemudian kaki dan tangan ya, seperti apa. Oke, next. Nah, bagaimana kalau posisi berdiri? Boleh nggak kita kerja berdiri? Boleh, tapi Anda harus ingat, pada saat kita kerja dengan posisi berdiri, tidak semua kaki itu, istilahnya saya tuh menapak di tanah. Jadi bukan berdiri biasa, tapi Anda harus ada satu kaki yang menginjak-injakan. Jadi harus ada injakan. Kenapa coba? Supaya otot-otot punggung tidak berkontraksi semua. Jadi harus ada yang dibuat rileks. Ya, Anda lihat di situ. Jadi tinggi keyboard tetap harus setinggi dengan siku kita. Ya, oke. Yuk kita lanjut. Nah, bagaimana dengan kalau kita menggunakan yang keyboard? Nah, Anda lihat deh, menggunakan keyboard, kita lihat yang di posisi dari yang kiri atas, yang benar adalah yang sebelah itu. Kalau disebut upward, jadi kalau Anda kadang-kadang begini, nah itu sebenarnya posisi yang kita bilang posisi janggal atau posisi yang beresiko. Demikian juga dengan memegang mouse yang sebelah kanan. Nah, pegang mouse juga seperti itu. Jadi posisi tangan pegang mouse itu, Anda lihat kayak menggenggam, tapi pergelangannya itu harus lurus. Jangan ditekuk ke atas atau ditekuk ke bawah. Ya, jadi Anda lihat di situ. Dan kemudian jangan juga miring-miring. Anda lihat tuh yang di bawah miring, nggak miring. Jadi harus tetap posisinya tegak begitu. Ya, jadi lurus seperti itu. Itu adalah posisi yang dianggap baik ya. Oke, yuk selanjutnya. Kita akan lihat selanjutnya adalah next. Jadi, nah, perlu nggak yang namanya ganjelan kaki kalau kita bekerja? Kalau kita bekerja dengan cukup lama, sebaiknya memang kita bekerja ada ganjelan kaki. Ganjelan kaki itu tujuannya untuk apa? Sebenarnya untuk membuat otot-otot kita agak rileks, jadi tidak terlalu kontraksi, otot punggung terutama. Ya, dengan adanya kaki, otot kita menjadi lebih rileks. Dan ingat bahwa yang namanya kursi dan meja itu memang harus disesuaikan dengan pekerjaannya. Ya, jadi kita mesti menyesuaikan sesuai dengan istilah kita, postur tubuh kita atau bentuk badan kita atau apa ya istilahnya, dengan tubuh kita lah intinya begitu. Jadi alat kerja sama furniture-nya itu ya harus disesuaikan. Oke, ya selanjutnya. Nah, ini adalah kalau kita lihat, ini sebenarnya posisi tampak atas. Bagaimana caranya kalau kita kerja di office dengan meja kerja kita itu isinya apa aja begitu ya. Nah, ini kita bilang, dari yang kita lihat bahwa di zona pertama itu adalah zona yang paling dekat dengan kita. Itu sebenarnya untuk apa sih zona itu? Itu adalah barang-barang yang sering kita pakai. Jadi Anda lihat di sini, zona yang pertama itu barang-barang yang sering kita pakai. Jadi kita harus meletakkannya di dekat dengan kita, gampang dijangkau. Jadi sekali ngeraup udah bisa lah begitu ya. Kemudian yang zona yang kedua itu yang agak jarang, ya. Tapi kita bisa menggapainya gitu ya. Biasanya tuh kalau untuk sekretaris tuh telepon gitu ya. Nah itu ditaruhnya di zona yang kedua gitu. Nah zona yang ketiga itu biasanya yang kita bilang arsip. Tapi arsipnya adalah arsip memang yang milik pribadi, bukan milik tim kerja ya. Jadi itu yang seperti map atau dokumen-dokumen kita, nah, itu ditaruh yang di sebelah situ ya. Nah, jadi ingat, kita mesti pilih dokumen apa yang harus ditaruh di atas meja kita. Punya pribadi atau punya tim. Kalau punya tim, biasanya kita bilang sebaiknya disimpan di lemari atau di istilah kita di rak saja ya. Jadi bukan di meja kerja kita. Ya. Oke, next. Nah,
Ini sebenarnya kita ingin memberitahu kepada semuanya berapa sih beban maksimal yang bisa kita angkat dan kita angkut. Kenapa ini penting di perkantoran? Jangan lupa, di perkantoran itu kadang-kadang kita suka lupa angkat-angkut dokumen juga kan, bawa dari sana, bawa dari sini. Kadang-kadang kita mengangkat meja, kadang-kadang kita angkat misalnya kertas arsip, map, kemudian ada juga yang kita bilang barang-barang lain gitu ya. Nah, itu semuanya kita harus mengacu kepada hal ini. Kenapa? Ini adalah berdasarkan penelitian, kita sudah punya yang namanya standar. Jadi kalau untuk perempuan biasanya pasti lebih rendah ya jumlah kilogramnya dibandingkan laki-laki. Jadi kalau barang itu diletakkan di dasar, kalau kita mengangkat maksimum itu 7 kilo. Ya, tentu saja dengan posisi mengangkat yang benar. Itu maksimum 7 kilo kalau di dasar. Ya, kita bilang di dasar. Dasar itu artinya ya ditaruh di dasar. Kemudian kalau misalnya ada barang yang setinggi lutut kita, barang itu kan kadang-kadang ada juga kan yang agak tinggi gitu. Nah, itu maksimum 13 kilo. Ingat ya, ini hanya untuk sekali angkat. Bagaimana kalau dia berkali-kali? Tentu saja akan lebih kurang kilogramnya. Jadi tidak boleh ngangkat maksimum segitu, tapi pasti lebih kurang. Bagaimana kalau misalnya setinggi bahu? Nah, kalau setinggi bahu biasanya kita lebih ini lagi. Kalau setinggi lebih kecil lagi, yang misalnya kita kalau setinggi siku gitu ya 10-16 kilo. Kalau setinggi bahu 7-13 kilo. Tapi kalau di atas bahu kita, jadi kita meraih itu ya, mengangkat dari atas, nah maksimum 7 kilo. Jadi ini sebenarnya sesuai dengan aturan kalau ke cabin bawa barang 7 kilo aja. Karena gimana? Kita tidak sanggup ngangkat lebih dari segitu, dari 7 kilo. Ya, tapi kalau laki-laki 10 kilo. Ya, seperti itu. Jadi itu yang kita lihat perbedaannya seperti apa. Oke, next. Nah, diklik-klik terus saja Mbak. Ini adalah keluhan yang sering terjadi pada pekerja-pekerja yang kantoran. Apa sih yang sering? Biasanya sakit kepala. Ya. Kemudian matanya capek, ya. Ini mata kenapa nih kok jadi pegel-pegel, capek dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang ada yang matanya berair, matanya merah sampai berair. Kemudian lehernya sama belakang ini ya, belakang kepala itu rasanya tegang ya, atau kayaknya kok tegang banget, keras banget nih leher kita. Nah, itu semuanya adalah keluhan yang sering terjadi pada pekerja yang bekerja di kantoran. Nah, ini kita sebutnya adalah klik lagi enggak? Ya, computer vision syndrome. Jadi kalau ada gejala-gejala kayak begini, nah harus kita waspada ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Sekarang, jadi apa nih yang bisa terjadi kalau misalnya kita kerja di kantoran dengan kita memperhatikan aspek ergonomi tadi? Anda juga bisa kena. Kita biasanya bilang dari atas ke bawah, apa yang akan terjadi? Atau efek apa yang akan terjadi? Yang pertama adalah mata. Tadi kita bilang kena mata. Jadi matanya akan menjadi, kita bilang lebih tegang, lebih capek, kadang-kadang merah, berair. Jadi pada mata juga ada efek. Kemudian pada jantung. Kita bilang jantung kenapa? Tentu saja jadi kita bilang tekanan darahnya juga jadi meningkat. Yang tadi kenapa? Karena posisinya gitu aja. Tekanan darah jadi meningkat. Kemudian asam lambung bisa juga meningkat ya karena ininya. Kemudian tadi kepala apa? Sakit kepala ya. Kemudian punggung ya, punggung nanti kita lihat tuh yang sebelah kanannya, dan gangguan berkemih. Kenapa? Kadang-kadang suka lupa ya, lupa minum, lupa makan, bahkan kadang-kadang lupa juga kalau memang mau pipis gitu ya, atau mau buang air kencing, kadang-kadang ditahan-tahan juga. Nah, itu menimbulkan deh gangguan berkemih. Nah, kalau gangguan muskuloskeletal atau gangguan otot yang sering terjadi itu apa? Biasanya lehernya itu pada kaku sama pegel biasanya. Bahu dan istilah kita tuh di belikat. Jadi bahu dan belikat itu biasanya rasanya pegel, ya bahkan kadang-kadang sakit. Kemudian pinggang itu juga rasanya sakit, dan pergelangan tangan kita juga rasanya sakit. Ya, kadang-kadang kok sakit banget deh, digerakin aja sakit. Nah, itu juga sering terjadi pada orang-orang yang bertugas di kantoran gitu ya. Nah, kita bilangnya tadi ya, jadi itu adalah sindroma perkantoran. Oke, next.
Nah, sekarang bagaimana dong yang harus dikerjakan kalau orang kerja di kantor? Ini saya mau kasih tahu ya, ada beberapa yang mungkin juga kadang-kadang, oh kayak gitu ya anjurannya, tapi penting, nggak boleh lari-lari di kantor, benar nggak? Jadi dilarang lari-lari di ruang kantor, karena akan menimbulkan celaka ya, nabrak sana nabrak sini, kemudian juga dirinya jadi celaka, jadi semua jadi susah. Jadi biasa aja jalannya, jalan cepat boleh tapi jangan lari-lari. Kemudian karena kita tinggal di Indonesia, maka kalau jalan di tangga itu jalanlah di sebelah kiri. Supaya apa? Supaya nggak tubrukan begitu. Dan kita udah sepakat Indonesia itu semua di sebelah kiri begitu. Jadi kalau jalan ya di sebelah kiri. Kemudian bagi orang-orang yang akan membawa barang, orang yang bawa barang, ingat selain tadi yang kita bilang beban maksimal segitu, kita anjurkan tidak pakai tangga, tapi silakan pakai lift barang, ya. Dan kita bilang jangan ditenteng gitu aja, sebaiknya menggunakan troli. Troli itu yang ada rodanya sehingga akan mempermudah Anda, ya. Jadi nggak sakit pinggang dan lain sebagainya. Kemudian satu lagi, tangga nggak boleh buat jadi tempat simpen barang. Kadang-kadang ruang emergency begitu dibuka, loh ini kok isinya ada kursi, ada tumpukan arsip dan lain sebagainya. Itu tidak boleh, ya. Jadi tangga itu harus bebas. Kemudian kalau ada misalnya cairan tumpah atau ada misalnya bukan debu, tanah gitu ya yang tumpah atau makanan berceceran, harus segera dibersihkan. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan kecelakaan, ya. Kemudian semua kabel gitu ya atau ubin yang rusak, karpet yang usang, itu semua harus diganti. Nah, kalau pasang kabel biasanya kita kasih isolasi atau lakban supaya orang tidak celaka ya, dan menggunakan listrik yang aman. Oke, selanjutnya. Nah, ini kebiasaannya apa nih? Pola hidup tadi ya yang harus bersih sehat, jaga stamina tubuh. Kenapa kalau orang kantor harus jaga stamina tubuh? Pertama, supaya dia tetap bisa produktif, tadi kan aman. Aman itu bebas dari sakit dan celaka. Kemudian diusahakan harus tetap bugar. Kenapa harus bugar? Supaya peredaran darah ke otak juga tambah jelas ya. Jadi nggak macam-macam, jadi nggak ngantuk aja. Kemudian sarapan jangan lupa, ini yang sering lupa ya, jadi nutrisi yang harus diperhatikan. Kemudian kita bilang adalah kegiatan aktivitas fisik itu penting ya, dan lakukan stretching nanti di tempat kerja ya. Makanya kalau di Kemkes itu sudah ada ya, jam 10 stretching, jam 2 stretching. Nah, kemudian posisi kerja tadi yang sudah dijelaskan harus ergonomi ya, dan kita bekerja dengan tentu saja VDT yang baik ya. Oke, next. Nah, kemudian untuk individu kita lihat nih, nggak boleh duduk doang. Jadi 2 jam sekali harus berdiri, jalan sedikit, mini break, kemudian baru kerja lagi. Nah, itu makan dengan seimbang tadi ya. Kendalikan stres juga ya, harus lebih relax. Dan mungkin kalau terpaksa kita bisa deep breathing relaxation. Oke, yuk next. Nah, ini contoh nih, nanti bisa dipraktikkan sendiri ya, yang namanya exercise. Yang satu tuh sebenarnya tujuannya untuk tangan ya, 1, 2, 3, 4 tuh banyakkan tangan dan otot-otot punggung. Kemudian begitu untuk 5, 6 dan itu biasanya otot-otot bahu dan lengan ya. Kemudian yang 9 tuh otot punggung ya, biasanya yang otot-otot punggung belakang ya, depan. Dan kemudian yang 12 itu biasanya tangan, jadi tangannya tuh kayak dikeprek-keprek gitu ya. Nah, itu sebenarnya tangan digerak-gerakkan, itu untuk yang namanya pergelangan tangan dan jari-jari tangan. Oke, next. Dan kemudian ini untuk exercise leher, jadi lihat ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke samping ya, kiri kanan. Oke. Dan kemudian ini yang 5, 6, 7, 8 itu sama. Jadi ini sebenarnya lebih titik beratnya untuk pergelangan tangan ya. Oke ya, yuk next. Nah, sekarang itu tadi udah otot-ototnya. Kalau matanya gimana? Nah, matanya itu yang tadi saya bilang, jangan lupa periksa mata terus, karena kalau kita bekerja dengan komputer harus periksa mata setahun sekali ya. Kenapa? Karena itu berpengaruh terhadap tadi ya, mata kita seperti apa. Kadang-kadang kacamata kita bisa minusnya juga nambah. Nah, kemudian kita pakai pencahayaan sesuai, jadi jangan remeng-remeng ya, itu diperhatikan. Kemudian kesilauan pada monitor juga dikurangin ya, jadi atur layar monitornya.
Terus kualitas monitornya itu juga artinya tuh kan ada titik-titiknya, itu harus juga fokus gitu lah, istilahnya terang ya, biasanya kira-kira 0,25 sampai 0,28 mm. Oke, yuk next. Kemudian apa? Nah, bukannya ini genit ya, main mata berkedip-kedip, enggak. Jadi 30 menit sekali Anda harus berkedip, ingat berkedip. Karena kalau pakai komputer kita suka lupa, kita melotot aja 2 jam. Nah, padahal mata kita itu kalau kita melotot aja menjadi lebih kering. Jadi kita bilang setengah jam berkedip, ya berkedip, kedip-kedip lah dikit gitu ya matanya, kira-kira maksimum 10 kali. Tujuannya apa? Supaya bola matanya itu bisa lebih basah ya, jadi tidak cepat kering sehingga melindungi bola mata. Kemudian kita exercise mata gimana? Nah, biasanya kita bilang lihat jauh. Jadi biasanya kita bilang coba lihat ya jauh 20 feet, jadi agak jauh gitu, kira-kira 20 feet itu ya 20 sekian ya, 6 meter sekian selama 20 detik gitu ya, tapi tiap 20 menit, jadi lihat jauh. Kan orang bilang itu lihat jauh tuh lihat yang hijau-hijau, nah sebenarnya maksudnya begitu ya. Dan kita bilang kalau kerja di komputer kita bilang ya jangan ngotot aja, 10 menit tuh Anda bisa jalan sedikit terus balik lagi begitu ya. Nah, jangan lupa exercise juga penting ya, sesuai dengan tadi yang sudah dijabarkan. Oke, yuk next. Nah, ini juga ingat, jadi kita kasih tahu nih, ini semua adalah aspek ergonomi. Jadi Anda tidur juga termasuk ergonomi. Jadi kalau telentang terus, benar nggak? Salah, karena telentang itu nggak boleh terus-terusan telentang, harus ada belok kiri, belok kanan, istilahnya gitu ya. Kemudian duduk, kalau duduk nggak senderan ya salah, duduk harus senderan. Ya berdiri juga ada istilahnya pijakan di kaki, ya dan seterusnya. Oke, yuk. Nah, jadi kalau di kantor kalau gitu perlu apa ya? Pertama, asesmen ergonomi. Asesmen ergonomi itu artinya kita melihat dari setiap pekerja kita itu bagaimana ya dengan posisi kerjanya. Nah, itu perlu. Kemudian yang kedua, dilihat lagi apakah memang ada keluhan-keluhan dari gangguan otot rangka pada si pekerjanya gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah manajemen stres. Manajemen stres yang kita lihat itu kita bilang kenapa? Jadi kita perlu pengelolaan untuk stres si pekerjanya sama pengelolaan cuti. Jadi artinya begini, cuti itu kan hak ya. Jadi cuti itu harus. Jadi pekerja jangan boleh kerja aja nggak cuti-cuti begitu. Nah, kemudian pemeriksaan kesehatan. Nah, pemeriksaan kesehatan itu tujuannya apa untuk semua pekerja? Early detection. Jadi kalau dia sudah mulai ada keluhan, berarti dari something wrong. Itu yang harus segera ditindaklanjuti. Ya, jadi yang masuk ke pengendalian dan bikinlah kebijakan. Oke, next. Nah, kalau di ininya apa? Ventilasi tadi ya, pencahayaan. Jangan lupa air minum juga penting ya. Sama pengaturan suhu ruangan. Suhu ruangan penting nggak penting? Kita kalau kerja tuh nggak boleh terlalu dingin, nggak boleh terlalu panas ya, yang nyaman. Oke, yuk next. Nah, jadi sekali lagi, yang penting kalau kerja itu harus aman. Benar nggak aman? Jangan sampai sakit, jangan sampai celaka. Yang kedua harus nyaman. Kenapa mesti nyaman? Karena kalau kita nyaman itu artinya nyaman yang di lingkungan kerjanya dan juga nyaman di hati. Nah, ini yang membuat kita menjadi lebih produktif. Kemudian kita juga harus paham, kalau kita kerja di kantor, kita harus tahu job description kita apa. Sehingga kita bisa tahu ada apa di tempat kita dan kira-kira ada gangguan apa yang terjadi pada diri kita begitu. Dan efek kerja tidak ergonomis itu pada umumnya adalah gangguan otot rangka atau muskuloskeletal dengan gangguan penglihatan. Nah, bagaimana cara kita tahu bahwa kita sudah mengalami gangguan itu? Biasanya kita melakukan pemeriksaan medical check up dan biasanya ada diagnosisnya tuh dari dokter yang berkompeten ya. Dan tata laksananya sesuai dengan diagnosis, apa perlu dirujuk atau juga perlu dikasih tindakan medis. Tapi yang paling penting pencegahan. Ya, sekali lagi pencegahan itu sangat penting.
Jadi kalau di kantor, kalau kita tahu bagaimana duduk yang benar, cara kerja yang baik, menghindari jangan sampai kita melakukan posisi-posisi yang janggal tadi, insya Allah kita juga akan terhindar dari gangguan muskuloskeletal tadi. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya kalau mau mau kerja dengan aman dan nyaman, terapkanlah prinsip-prinsip ergonomi ya. Kalau di kantor. Ya. Jadi kalau seperti kita bisa juga di sini nih, jadi jangan beranggapan kalau kerja di kantor tuh nggak ada bahaya, justru ada bahayanya. Ada. Jadi memang, jadi artinya jangan mikir kantor mah aman. Oh enggak, tetap. Jadi dimanapun kita bekerja sebenarnya kita selalu bilang tuh kalau hazard atau bahaya potensial itu tetap ada. Jadi kita tetap harus waspada. Ya, pentingnya seperti itu. Oke. Nah ini sekarang kita tadi kan dokter bilang bahaya potensial nih. Nah ini mungkin ada satu lagi bahasan mengenai bahaya potensial, mungkin nggak kelihatan ya, istilahnya udara, kualitas udara di perkantoran. Ternyata mungkin itu ada pengaruhnya juga terhadap kesehatan pekerjaan di perkantoran ya. Oleh karena itu saya akan memberi kesempatan kepada Dr. Nuri untuk membawakan materi yang kedua, Dok. Dipersilakan, silakan dokter. Terima kasih, Dr. Marcel. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung tadi disampaikan Dr. Dewi ya, tadi menarik sekali itu. Saya ada dua hal tadi, nyaman di hati dan kita mesti mengupayakan yang hijau-hijau tadi Dok ya. Iya benar. Jadi intinya adalah kita harus menjaga tadi Dr. Marcel sampaikan terkait dengan bahaya potensial di tempat kerja kita ya. Nah, satu yang mungkin penting untuk kita bahas ini terkait dengan tadi disambung dari Permenkes ya nomor 48 tahun 2016 tentang kualitas udara ruangan perkantoran. Jadi slide selanjutnya Mbak. Ini adalah outline presentasi saya. Jadi kita akan lihat dulu apa itu yang dibilang atau dikatakan kualitas udara dalam ruangan, apa dampaknya dan bagaimana nanti kita berupaya untuk menjaga kualitas udara tersebut ya. Kita bicara langsung terkait dengan apa itu kualitas udara dalam ruangan perkantoran ya. Slide selanjutnya. Nah, sebelumnya saya ingin membawa ke konsep Mandala of Health. Jadi kalau kita lihat nih yang namanya kita sehat ya itu tidak hanya terkait dengan sehat di badan kita, intinya seperti itu ya. Pun badan kita pun ini ya nanti kalau kita lihat ada sel dan segala macam, tapi itu kita akan terpengaruh dengan kondisi lingkungan. Ya, kita tahu sekarang dengan ada wabah virus corona dan segala macam, itu terkait dengan kondisi lingkungan. Nah, hal yang penting lagi adalah terkait dengan aspek lingkungan di tempat kerja. Ya, jadi kalau kita lihat dari gambaran dari konsep Mandala of Health ini, ya, lingkungan tempat kerja itu dibedakan menjadi lingkungan fisik ya, dan lingkungan psikososioekonomi istilahnya, atau psikososial seperti itu ya. Jadi itu yang harus kita lihat. Mungkin slide selanjutnya Mbak, 2 kali klik. Nah kalau kita lihat ya, mohon maaf bahasa saya gaduh-gaduh di slide saya. Jadi di lingkungan fisik ya, itu banyak sekali hal yang terpajang dan itu memang bisa menimbulkan dampak kesehatan bagi pekerja ya. Istilahnya fisik menurut si Mandala, tapi kalau kita jabarkan lagi ada aspek fisik secara umum, aspek kimia dan aspek biologi dalam hal ini. Nah kalau kita lihat di sini ya, ketiga hal ini, aspek fisik, kimia dan biologi, itu akan menentukan kualitas udara dalam ruangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kalau kita lihat yang namanya kualitas udara dalam ruangan itu kan berarti bagaimana udara yang ada di sekitar pekerja seperti itu. Kita tahu yang namanya udara tentunya akan dipengaruhi oleh segala macam yang terdapat di udara tersebut dan segala macam yang memang berpengaruh baik itu terkait dengan komposisinya, suhunya dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini aspek chemical dan biological itu tentunya akan berpengaruh terhadap konten atau zat atau materi apa yang ada dalam udara ruangan tersebut. Sedangkan aspek physical sendiri itu lebih terkait dengan hal yang mempengaruhi.
Nah, kita tahu ya, humidity dalam hal ini misalnya pada saat keadaan seperti negara kita tropis ya, yang kelembabannya tinggi, tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan beberapa mikroorganisme dalam hal ini, sehingga lebih mudah tumbuh untuk tempat yang humidity-nya tinggi. Terkait dengan aspek selanjutnya, psycho-socio-economic environment, itu tadi disampaikan Dr. Dewi ya, banyak disinggung di situ, itu terkait dengan aspek ergonomi dan psikososial. Jadi sebetulnya pas kali nih webinar siang hari ini kita membahas aspek lingkungan kerja yang memang istilahnya terkait dengan aspek fisik dan terkait dengan aspek psikososioekonomi kalau dari Mandala PL. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan lebih lanjut terkait dengan aspek yang fisik tadi. Ya, slide. Nah, jadi slide lagi. Ya, kalau kita lihat kualitas udara dalam ruangan itu apa? Itu kalau menurut dari CDC di Amerika ya, dikatakan bahwa itu adalah kualitas lingkungan gedung atau lingkungan udara perkantoran yang terkait dengan kesehatan ya, dan juga kenyamanan dari para pekerja yang ada di tempat tersebut. Jadi memang di sini parameternya nggak cuma aspek sehat, tapi juga aspek kenyamanan. Ya. Karena nanti kalau kita lihat tolok ukurnya pun juga terkait dengan aspek kenyamanan. Dan itu kalau kita lihat dampak kesehatan yang ditimbulkan pun itu sangat terkait dengan keberadaan kita di ruangan tersebut. Sering masalah kesehatan atau gangguan kesehatan yang timbul di jalannya itu akan segera hilang begitu kita keluar dari ruangan tersebut. Itu artinya berarti udara atau kualitas udara dalam ruangan tersebut tidak begitu baik ya. Dan memang kalau kita lihat ini bukan seperti penilaian klinis ya yang mungkin perlu pemeriksaan segala macam. Intinya sebetulnya bahkan masalah klinisnya pun itu kita tidak bisa patok bahwa gejalanya selalu A, selalu B, selalu C. Ada berbagai macam, ada cukup banyak gejala. Dan tidak ada memang pemeriksaan spesifik untuk menetapkan. Hanya yang menjadi patokan di sini adalah kalau kita memang meninggalkan ruangan tersebut, keluhan kita membaik. Itu dikatakan bahwa memang satu, udara lingkungan kerja di tempat tersebut tidak baik dan memang itu mempengaruhi kesehatan pekerja di situ. Nah, ternyata seperti yang saya sebutkan tadi, ya, yang namanya masalah kualitas udara dalam ruangan terus dikaitkan dengan faktor-faktor lain ya, ada terkait dengan kelembapan, terkait dengan kebersihan, dan terkait dengan karakteristik ventilasi. Ini satu hal yang penting nanti. Jadi kita tidak hanya serta-merta intinya pengen membuat ruangannya bebas dari mikroorganisme misalnya, tapi ternyata upaya kita tuh juga dituntut perlu adanya mengupayakan hal lain agar aspek kimia dan aspek mikroorganisme itu bisa dijaga dengan baik. Jadi kalau kita lihat di sini definisinya sangat umum ya sifatnya dan tidak melulu terkait dengan kesehatan, tapi kembali adalah terkait dengan aspek kenyamanan tadi yang jadi poin utama di sini. Dan bagaimana kita berada di ruangan tersebut, apakah memang itu keluhannya bertambah berat apa tidak. Slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini banyak sekali yang kita kenal sebagai kontaminan, ya. Tadi secara umum dibagi menjadi aspek kimia dan aspek biologi, ya. Tapi kalau kita lihat dari asalnya, ya, itu bisa segala macam, ya. Yang sering adalah dari mesin-mesin perkantoran. Ya. Kita tahu mungkin kayak seperti bahan printer dan segala macam itu menggunakan tinta, ya. Ada yang menggunakan dari bahan bubuk, ya. Tentunya itu ada chemical fume, ya, yang memang itu akan ada. Yang kedua adalah dari material yang digunakan untuk membersihkan kantor. Kita tahu kadang kalau habis dibersihkan ada yang baunya wangi, tapi ada juga yang baunya malah tidak enak seperti itu, ya, kesannya lembab, ya. Atau mungkin di antara para pemirsa sekalian yang ruangannya sedang atau kantornya sedang ada pembangunan, berdebu tentunya, ya. Kemudian yang sering saya temui adalah penggunaan karpet. Jadi karpet itu memang nyaman, ya, dilihatnya bagus, ya, dirasakannya enak, tapi
Semakin tebal karpet, semakin berpotensial atau semakin tantangannya tinggi untuk kita membersihkan, dan itu nanti terkait dengan aspek bagaimana debu, mikroorganisme segala macam itu bisa tinggal di situ dan memungkinkan untuk mempengaruhi kualitas udara dalam ruangan. Belum lagi terkait dengan parfum-parfum atau terkait dengan pengharum ruangan yang sering dilakukan, sering diaplikasikan sekarang, adanya aromaterapi ataupun ada semacam air purifier yang saya nggak tahu beneran air purifier atau sekedar hanya memberikan wangi saja. Belum lagi efek dari rokok, ya. Memang kalau kita tahu di Jakarta terutama atau di banyak tempat lain, ruangan perkantoran sudah di-set untuk smoke free, ya, jadi nggak boleh merokok di ruang perkantoran. Tapi mereka merokoknya di koridor-koridor, misalnya di ruang emergency dan segala macam, di exit, ya, yang mana itu ternyata fungsi sirkulasi udaranya masih jadi satu. Jadi kita kenal ada efek second hand smoker, third hand smoker, dan itu kena juga efeknya ke para penghuni kantor. Kemudian terkait dengan adanya plumbing system yang rusak, ya, atau material yang sudah mulai menua dan rusak, ya. Dan yang paling penting adalah polutan dari luar, karena sebagian besar udara yang kita gunakan itu mereka menggunakan udara luar untuk direproduksi lagi, maksudnya mereka menyerap udara dari luar gedung untuk kemudian dialirkan dalam gedung tersebut, yang kadang itu prosesnya tidak bisa dipastikan baik untuk memastikan udara yang disemprotkan atau dihembuskan ke ruang perkantoran itu adalah berkualitas baik. Dan satu lagi yang nggak boleh lupa, pencemarnya adalah penduduk atau penghuni gedung itu sendiri. Nanti akan saya sampaikan bahwa kita itu polutan udara, kualitas udara ruangan karena kita mengeluarkan CO2. Yang mana kita tahu CO2 itu memiliki efek jelek terhadap beberapa hal, ya. Nah, hal itu semua akan dipengaruhi oleh yang namanya temperatur, kelembapan, dan ventilasi, ya. Kita tahu hal-hal tadi akan dengan mudah terdilusi, misalnya kalau ruangannya punya ventilasi yang baik, ya. Tapi hal itu akan tetap aja di situ kalau memang relatif ventilasi nggak terlalu baik, ya, atau mungkin kelembapannya tinggi, ya. Kelembapan tinggi juga bisa disebabkan karena adanya tadi plumbing system yang rusak dan sebagainya. Jadi di sini ada beberapa faktor fisik yang saling mempengaruhi, baik itu sebagai akibat ataupun sebagai faktor risiko terkait dengan bahan-bahan kontaminan tadi yang mempengaruhi kualitas udara dalam ruangan, ya. Slide selanjutnya, Mbak. Nah, kita tahu tadi sudah saya sampaikan bahwa 90% ternyata bahwa sumber pencemaran kita itu sebetulnya adalah dari udara luar, ya. Dan itu kalau kita lihat sebetulnya kita kan lebih banyak menghabiskan waktu di dalam gedung. Jadi sebetulnya kalau kita bicara, waduh pencemaran di luar segala macam, kita mesti lihat bahwa di dalam gedung yang mungkin kita rasakan kayak dalam tanda kutip tidak ada masalah, sebetulnya di situ kalau kita lihat bisa ada, ya. Dan satu lagi sebenarnya udara luar itu tuh diambil masuk ke dalam gedung, itu yang menjadi faktor juga, ya. Tadi sudah saya sebutkan. Nah, lebih jauh beberapa bahan kimia di sini terkait dengan beberapa cairan yang digunakan untuk furniture misalnya, atau tadi cairan pembersih, ya. Ada formaldehid, ya, ada gas ozon, karbon dioksida dan sebagainya. Itu nanti akan mempengaruhi kualitas udara dalam ruangan. Selanjutnya, nah ini ilustrasinya. Jadi kalau kita lihat di sini, itu gedung itu sebetulnya mengambil, ya, udara yang ada di luar untuk dijadikan bahan utama udara yang mereka semprotkan ke dalam gedung, ya. Ini biasanya untuk gedung perkantoran yang bertingkat seperti itu, ya. Nah, memang mereka sudah memiliki sistem seharusnya di mana mengkondisikannya itu menggunakan ada filtering, ya, ada pengkondisian dari sisi suhu misalnya, dan juga ada pengkondisian dari sisi beberapa aspek chemical yang lain sehingga menjamin kualitas udara dalam ruangannya itu baik. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah apakah
upaya ini itu terjaga terus kualitasnya sepanjang waktu, ya sepanjang umur gedung itu. Nah itu yang mesti kita pastikan. Nah mungkin kita sebagai dalam tanda kutip penduduk gedungnya, nanti ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk memastikan bahwa apakah gedung yang kita tinggali itu sudah memiliki upaya untuk menjaga kualitas udara dalam ruangannya dengan baik, seperti itu. Ya, slide selanjutnya. Nah, sekarang kita bicara tentang dampak kesehatannya. Apa sih dampak kesehatannya? Sebenarnya dampak kesehatan itu kita bisa bedakan dari area maupun jenis reaksi reaksi tubuh yang terjadi ya. Umumnya kalau dampak kesehatan itu melibatkan di saluran nafas, kulit maupun di mata, dengan bentuk reaksinya bisa reaksi alergi ataupun iritasi ya. Bisa juga berupa suatu reaksi infeksi. Nah, dampak kesehatan ini secara umum itu dikatakan karena kan keluhannya macam-macam ya. Satu orang tuh bisa lebih dari satu keluhan, misalnya dia dengan ada gatal-gatal, ada dengan sesak dan segala macam. Itu dikenal dengan nama, para praktis sudah sangat paham dengan hal ini. Slide selanjutnya, Mbak. Sick building syndrome. Ya, jadi ini adalah tadi kalau Dokter Dewi menyatakan ada computer vision syndrome ya. Kalau ini ada sick building syndrome, jadi gedungnya dibilang sakit, sebenarnya yang sakit bukan gedungnya, yang sakit adalah penghuninya gitu ya. Nah, sick building syndrome ini, slide selanjutnya lagi ya. Kalau kita lihat itu adalah satu kumpulan gejala, ya. Jadi dia keluhannya bisa adanya iritasi. Nah, mungkin para pemirsa sekalian ya sering merasakan, terutama kalau ruangan itu habis dibersihkan atau ruangan itu baru gitu ya, itu matanya pedih atau mungkin ada hal yang kita merasa nafasnya tidak nyaman ya. Terus bisa tanda bahwa di situ ada aspek atau parameter lingkungan yang tidak baik, udara lingkungan yang tidak baik, seperti itu ya. Atau mungkin kita jadi batuk-batuk ya, atau kita ngerasa nggak nyaman ya, kita ngerasa gampang jadi gatal-gatal, itu sebetulnya juga terkait dengan kualitas udara dalam ruangan tersebut. Nah, hal yang tidak spesifik lagi ya, seperti contohnya kita ngerasa pusing atau gampang mengantuk ya, itu ternyata, atau kita gampang merasa lelah. Tentunya itu kan penting bagi pekerja kantor karena itu terkait dengan produktivitas kan. Ada mungkin dia di kantor masuk tapi kok ngantuk terus gitu ya, sehingga kan output kerjanya pasti akan terpengaruhi. Itu sebenarnya adalah efek dari beberapa parameter kimia yang tadi tidak bisa terwash out dengan baik dalam udara perkantoran. Jadi kalau kita lihat dampak kesehatannya banyak sekali, dan kita bisa sampaikan sebenarnya pertanyaan umumnya adalah kita nyaman apa tidak tadi. Begitu kita ngerasa nggak nyaman, begitu kita ngerasa ada satu keluhan yang memang tidak spesifik, itu dikatakan bahwa kita berada di satu ruangan udara perkantoran yang memang tidak sehat atau kurang sehat untuk kita. Slide selanjutnya. Nah, lebih lanjut lagi sebetulnya sick building syndrome tadi itu dibedakan secara klinis, itu hanya terkait dengan istilahnya, karena memang sebagian orang itu tidak bisa mendefinisikan keluhan. Intinya adalah diagnosisnya itu nggak bisa tegak spesifik gitu kan, karena memang tampilan klinisnya sifatnya adalah sangat umum dan bisa bervariasi tiap orang. Nah, yang seperti itu dikatakan sebagai sick building syndrome. Namun pada saat keluhannya itu jelas sampai mungkin adanya asma, ya, timbul satu diagnosis penyakit, ya, itu secara istilah saja dikatakan sebagai building related diseases ya dalam hal ini. Dan biasanya karena dia sudah menetap, sudah jelas, ya, kita bisa identifikasi jelas penyebabnya apa, ya, dia lebih lama untuk recovery-nya. Kalau yang untuk sick building syndrome biasanya dia soon akan recover ya, cuma kan recover datang lagi kena lagi, recover datang lagi kena lagi, dan yang paling parah atau yang paling mungkin berat adalah dia kenanya di tempat kerja, sehingga biasanya itu terkait dengan aspek produktivitas. Nah, nanti lebih lanjut kita bisa bicara kalau kita kaitkan dengan mungkin sebagian para pemirsa sudah tahu, kalau kita nggak masuk kerja kan kita bilang apa, absen ya, jadi sering yang jadi parameter itu adalah absentisme. Tapi sekarang orang tidak melihat lagi absentisme, tapi melihatnya adalah namanya presentisme. Jadi kalau presentisme itu datang tapi kurang produktif. Jadi
datang bekerja tapi kinerjanya tidak optimal, dan itu pangkal muasalnya lebih sering terkait dengan masalah kesehatan seperti itu. Jadi itu yang nanti perlu untuk kita pahami, karena presentisme sendiri dari beberapa literatur dikatakan itu impact loss-nya lebih besar dari absentisme sendiri, dan bahkan itu sebetulnya loss yang tidak disadari oleh perusahaan dalam hal ini. Slide selanjutnya. Nah, ini beberapa risk factor tadi sudah saya sebutkan. Nah, saya ingin menekankan di sini ada beberapa hal ya yang terkait dengan aspek faktor risiko ya, yang tadi dimasukkan dalam aspek fisik ya, itu adanya inadequate ventilation. Ini kenapa? Karena sering dalam beberapa hal. Jadi mungkin sebelumnya saya ingin mengapresiasi beberapa perkantoran yang ada di Jakarta dan Indonesia secara umum, perkantorannya Bank Indonesia, kemudian perkantorannya SKK Migas dan K3S di bawahnya, dan dari Pemprov DKI Jakarta, karena mereka sudah mulai menerapkan Permenkes nomor 48 tahun 2016 tadi untuk mewujudkan K3 perkantoran yang baik, sehingga mereka melakukan beberapa pemeriksaan, dan kita lihat memang hasilnya di sebagian sudah sangat bagus ya. Jadi memang dilakukan untuk memverifikasi saja bahwa memang kualitas udara ruangannya sudah sangat bagus. Tapi yang kita temukan di sini adalah terkait dengan ventilasi yang tidak baik. Mungkin karena memang sudah faktor gedungnya sudah cukup lama. Jadi kadang yang terjadi itu, kalau di dalam ruangan tertutup itu kan ada udara masuk, ada udara keluar gitu ya. Nah, sedotan atau mungkin tarikan udara keluarnya sudah tidak maksimal, tidak optimal lagi gitu, sehingga ventilasinya tidak jalan dengan baik. Jadi kalau kita lihat dengan pengukuran laju ventilasi itu sudah tidak berjalan dengan baik. Yang kedua lagi adalah tadi mungkin kualitas udaranya. Jadi gedung itu biasanya dia mensirkulasikan lagi udara yang sudah masuk ke gedung itu berkali-kali gitu. Nah, tapi tidak ada upaya yang mungkin baik itu secara kimia ataupun secara hal yang lain untuk menetralisir bahan-bahan yang sudah ada. Jadi kalau kita lihat dalam kondisi kosong pun kadar CO2 di gedung tersebut sudah cukup tinggi, ya. Dan itu dampaknya kalau kita tahu CO2 itu punya cut off kalau dari American Association untuk yang refrigerant ASHRAE ya, itu di 1000 ppm, itu belum sampai 5000 yang kadarnya dari ACGIH yang bisa membuat mempengaruhi kesadaran. Tapi ada 1000 itu kadar yang dianggap mempengaruhi produktivitas, karena di situ bikin pusing, bikin ngantuk dan sebagainya. Kita temukan di beberapa perkantoran dengan ventilasi yang tidak adekuat tadi, itu CO2-nya sampai di atas 1000 dalam hal ini. Sehingga ini jadi satu poin yang penting untuk kita bisa mengoptimalkan ventilasi udara perkantoran. Hal yang kita temukan lagi adalah karena desain dari ruangan gedung pada saat dibuat dan pada saat dipakai itu mungkin sudah ada modifikasi ya. Jadi sering ada dibuat sekat-sekat. Tapi pembuat sekatnya ini tidak melihat dari aliran udara masuk dan keluar, inlet dan outlet. Jadi ada satu sekat, di situ cuma ada exhaust, ada di sekat, di situ cuma ada inlet. Jadi yang ada, waduh, saya kedinginan di ruangan ini. Karena memang dia cuma udara masuk saja gitu. Dan di situ kalau kita lihat udara jadi tidak bersirkulasi dengan baik seperti itu. Itu yang mungkin hal yang perlu diantisipasi dan dilihat. Dan juga di sini yang sering kita temukan adalah aspek kelembapannya, yang karena mungkin adanya kebocoran atau mungkin dari HVAC ya, dari sistem udara AC yang tidak baik, bocor dan sebagainya, itu ternyata lebih jauh itu membuat adanya jamur yang tumbuh. Dan jamur yang tumbuh itu adalah potensial factor untuk faktor bisa jadi infeksi ataupun pemicu terjadinya alergi ataupun iritasi. Slide selanjutnya. Nah, sifatnya tidak langsung tapi perlu kita antisipasi, itu disinggung banyak oleh Dr. Dewi dari aspek psikososial ya. Jadi kalau kita lihat mungkin kalau ini terkait dengan tadi kenyamanan di kantor, terkait dengan kebersihan ya. Jadi biasanya kalau kita tidak mengoptimalkan komunikasi segala macam, jadi ini intinya faktor tidak langsung.
Tapi dari literatur dikatakan bahwa aspek psikososial itu dari berkontribusi terhadap kualitas udara dalam ruang perkantoran. Dan yang penting lagi adalah aspek inappropriate lighting, terutama adalah dari sinar matahari ya. Ya memang kalau kita lihat terutama di Jakarta ya, itu susah untuk mendapatkan sinar matahari langsung ya. Tapi bagaimana mengoptimalkan bagaimana ruangan itu bisa sumber, maksudnya bisa sinar matahari itu bisa dioptimalkan, diupayakan untuk masuk, itu ternyata memiliki manfaat yang baik, terutama terkait dengan pertumbuhan mikroorganisme dalam hal ini. Tadi Dr. Dewi sudah banyak menceritakan tentang aspek ergonomi, dan ergonomi yang buruk, karena kan kita bicara kenyamanan. Jadi dalam hal ini tentunya itu akan mempengaruhi juga kualitas udara dalam ruangan, atau secara umum kenyamanan dirasakan oleh pekerja. Selanjutnya, nah, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama saran dari kami adalah kita harus lakukan identifikasi di tempat kerja kita, apakah memang kualitas udara dalam ruangan tempat kerja ini sudah cukup baik. Ya, sebenarnya best practice-nya kita bisa lakukan semacam survei keliling saja. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita identifikasi itu ruangan-ruangan yang memiliki aspek fisik yang tidak baik, kelembabannya mungkin berlebihan, ya, atau di situ kita bisa lihat dari bau ruangan dan dari semacam kerapihan ruangan tersebut, ya. Jadi kalau kita lihat dari aspek fisik ini saja, ya, kalau kita ada masalah kerapihannya, atau kita masuk ke ruangan tiba-tiba ada bau yang tidak nyaman, itu berarti ruangan itu kualitas udara dalam ruangannya nggak baik. Atau lebih lanjut kalau kita lihat ada kebocoran di atap, sudah ada atapnya warna kuning atau bahkan ada noda hitam. Yang noda hitam itu sebenarnya adalah jamur, ya. Itu berarti kualitas udara dalam ruangannya tidak baik. Lebih lanjut, kalau misalnya kantornya ada budget, baiknya melakukan pengukuran. Karena kalau diamanahkan oleh Permenkes nomor 48 tahun 2016 ada beberapa parameter yang diukur, baik itu kimia, biologi maupun fisika, yang bisa diukur untuk kemudian itu menjadi parameter lingkungan kerja terkait dengan kualitas udara dalam ruangan, diantaranya CO, CO2 tadi, ya, SO2, NOx, ya, dan juga aspek noise, bahkan aspek kelembapan, aspek temperatur, itu juga aspek yang memang disarankan dalam Permenkes tersebut. Yang kedua yang penting adalah kita melakukan identifikasi keluhan kesehatan. Ya, memang tadi dikatakan keluhannya bisa macam-macam, tapi paling tidak kita identifikasi keluhan dan juga kenyamanan. Kalau memang banyak yang ada keluhan kesehatan, ada yang mengeluh tidak nyaman, berarti kita harus hati-hati, ruangan tersebut mungkin memiliki kualitas udara yang tidak baik. Ya, lakukan tata laksana terhadap karyawannya, dan yang penting adalah kita harus melakukan identifikasi terkait dengan faktor-faktor yang nanti bisa kita lakukan untuk pengupayaan. Nah, hal yang mesti kita optimalkan di sini adalah kita harus bangun komitmen, ya. Jadi kalau bisa ya seperti ini, jangan upaya satu kali saja, gitu. Jadi kita paling tidak kalau kita mau melakukan upaya untuk identifikasi kualitas udara dalam ruangan, juga kita bangun dulu dari sisi kebijakan, sehingga nanti upayanya ini bisa sinergis, bisa berkala, ya, dan itu bisa tidak hanya sekedar sekali aktivitas, tapi satu aktivitas yang bisa dilakukan secara simultan terus-menerus, ya. Dan yang kedua adalah kadang kita berada di satu ruangan kantor yang memang itu gedungnya itu bersama, gitu kan. Jadi paling tidak kita harus tahu di gedung ini itu sudah dilakukan upaya seperti apa, sehingga kita bisa melihat lebihnya bagaimana, kurangnya bagaimana, dan juga ada sisi apa yang mungkin perlu kita bisa optimalkan bersama dalam hal ini. Dari situ kita bisa menetapkan masalahnya dari ranking risiko kesehatannya dan lakukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, selanjutnya, nah, beberapa intervensi atau praktek yang kita bisa lakukan kalau ternyata memang ruangan udara perkantoran kita itu memiliki kualitas udara dalam ruangan yang tidak terlalu baik, itu diantaranya adalah kita melakukan meningkatkan laju ventilasi dan distribusi udara. Jadi kita bisa identifikasi dulu nih masalahnya seperti apa, ya.
Misalnya tadi ternyata pakai sekat-sekat di kantor yang mana inlet flow sama outlet flow-nya nggak balance jadinya. Berarti kan masalahnya untuk meningkatkan ventilasi adalah aspek sekat-sekatnya tadi gitu. Atau yang sering ditemukan lagi adalah outlet flow-nya sudah sangat minimal, berarti itu mesti diupayakan. Jadi bagaimana outlet flow-nya itu harus ditingkatkan seperti itu, ya. Atau dalam hal ini mungkin paling tidak ini ruangan sering tertutupnya, karena kalau kita lihat kan namanya ruang kantor biar menjaga suhu ya itu sering dibuat tertutup ya. Nah berarti kalau seperti itu pada saat memang tidak digunakan saat istirahat, coba bagaimana udara biar bisa bertukar ya, dibuat terbuka. Nah ini memang akan susah pada kalau kita bekerja di ruang-ruangan yang membutuhkan satu manipulasi sirkulasi udara ya, pressurize misalnya, atau mungkin ruangan-ruangan yang membutuhkan suhu tertentu. Nah itu mungkin perlu teknik yang lebih advance dalam hal ini ya. Kemudian hilangkan polutan dalam arti yang luas ya, kita sering mungkin makan di mana namanya di kantor, nah terus sisanya taruh di situ, itu mempengaruhi ya kualitas udara. Jadi dari yang mungkin kita membiasakan hal-hal kecil untuk menjaga kebersihan, itu termasuk dalam aspek bagaimana kita menghilangkan polutan ya. Tentunya kalau kita memang bahan-bahan kimia untuk membersihkan dan segala macam itu juga nggak seharusnya diletakkan di kantor gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin beberapa kosmetik kan ya diletakkan di kantor, nah, itu juga bisa jadi satu polutan kalau memang dia sirkulasi nggak terjamin dengan baik ya. Nah, terus lebih lanjut, ini sudah lebih advance, bagaimana kita mengoptimalkan aspek pembersihan udara. Ini sebetulnya terkait dengan bagaimana kalau itu satu gedung perkantoran yang sirkulasinya tertutup. Jadi kita bisa menanyakan ke pengelola gedung, bagaimana sih udara di sini dibersihkan, gitu ya. Dia menggunakan filter apa saja, prosesnya seperti apa, membersihkannya apakah dengan metode kimiawi, terus bagaimana dia mengambil udara luar sebagai sumber, itu lebih advance, tapi saya rasa itu satu hal yang bisa dioptimalkan untuk kita bisa mendapatkan sumber udara ruangan yang lebih baik. Kemudian yang penting adalah penegakan aturan dilarang merokok dan juga prakteknya gitu ya. Jadi ada yang mungkin udah kok kita ada aturan dilarang merokok, tapi yang dilarang merokok di sini aja gitu ya. Di tempat lain mereka yang merokok di emergency exit di luar. Intinya adalah ada second hand and third hand smokers effect yang itu memang beberapa penelitian menyatakan di tempat yang memang kena second hand atau third hand smoke effect ya, itu kadar nikotinnya masih ada di situ gitu. Walaupun nggak ada yang rokok tapi ada kadar nikotin di situ. Kita tahu nikotin ada dampak kesehatannya ya. Kemudian mengupayakan dengan optimalisasi cahaya dan juga sinar matahari yang masuk. Selanjutnya, nah, tentunya itu kan tadi upaya dari sisi perusahaan atau dari sisi manajemen ya, tapi perlu upaya dari sisi individu ya kan, apalagi nih hari-hari sekarang ya, musim seperti ini dengan beberapa wabah. Jadi yang utama adalah pola hidup sehat, itu harus kita tetap campaign-kan ya, makan dengan gizi seimbang, aktivitas fisik yang cukup. Dan yang penting di sini adalah tadi Dewi juga menyampaikan tentang screening pemeriksaan kesehatan. Jadi saya juga ingin mengajak ke para pemirsa sekalian untuk membudayakan ya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Jadi kita mesti tahu kita punya resiko apa begini sehingga kita bisa melakukan upaya preventif seperti itu ya. Kita nggak bicara lebih lanjut ya, karena kalau bicara lebih lanjut kan nanti panjang nih. Ini kan tanggung jawab siapa sih screeningnya? Intinya adalah kita kembalikan masing-masing aja. Kalau memang sudah dapat manfaat dari kantornya, alhamdulillah. Ya, tapi kalau yang belum, intinya adalah kita lakukan screening lah, pemeriksaan kesehatan agar kita tahu resikonya seperti apa. Sedikit tentang pemeriksaan kesehatan, mungkin slide selanjutnya. Jadi ini ada beberapa screening yang tadi mungkin terkait metode Dewi juga yang bisa dilakukan untuk kita bisa mendapatkan pemeriksaan simpel, tapi juga sesuai dengan kebutuhan terutama untuk pekerja kantor. Jadi dikaitkan dengan screening keluhan terkait dengan kualitas udara ruangan, terkait dengan stres, ya, kemudian terkait dengan penglihatan, pendengaran, anggota gerak. Karena tadi ada aspek resiko ergonomi dok ya untuk yang di pekerja kantor. Dan juga
kita sebagai individu kan ya, kenaikan usia dan segala macam itu ada faktor risiko terkait dengan penyakit degeneratif dan juga penyakit yang lain. Jadi ini adalah beberapa mungkin saran pemeriksaan screening kesehatan yang bisa dilakukan. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari presentasi Dr. Nuri ini, walaupun nggak kelihatan ya namanya udara, kualitas udara itu ternyata potensi untuk menimbulkan masalah kesehatannya bila tidak dijaga dengan baik itu juga besar juga ya dok ya. Oke, mungkin kita ada sesi tanya jawab. Oke, kita lihat apakah ada pertanyaan. Ada 2. Di sini belum ada. Oke. Pertanyaannya Nomor paling atas ya dari Puspita Sarini. Untuk perkantoran area medis bagaimana penerapannya? Mungkin ini bisa dijawab oleh Dr. Nuri dulu, dok. Dari perkantoran area medis bagaimana penerapannya? Mungkin untuk pengaturan kualitas udara untuk kantor-kantor yang mungkin fasilitas kesehatan yang itu kan sebenarnya juga adalah tempat kerja kan dok? Itu seperti apa dok? Iya. Jadi area medis itu kan secara umum mungkin dibagi dalam area yang terkait dengan kita ketemu dengan pasien ya, dan juga area kantor secara umum gitu ya, administratif. Nah, ini saya mungkin menyoroti ruangan yang memang berpotensi hazardnya atau pajaknya paling tinggi adalah pada poli ataupun ruangan yang kita ketemu penyakit infeksi. Nah, di sini yang paling penting adalah bagaimana aliran udara itu dioptimalkan ya, sehingga tidak terjadi stagnasi aliran udara dan flow aliran udara itu tidak merugikan para pihak. Dalam artian begini, kita lihat ini tekanan kan udara bergerak dari tekanan positif ke negatif ya intinya. Jadi posisi jendela misalnya yang mungkin itu sumber udara masuk, itu kalau dia di belakang pasien misalnya, itu akan sangat mungkin udara berhembus dari luar masuk melewati pasien dan mendorong itu ke arah ke dokternya misalnya ya. Jadi idealnya mungkin bagaimana menciptakan tekanan positif dari sisi dokter ya, diarahkan ke arah sisi pasien, tapi di belakang pasien jangan ada apa-apa lagi. Sebisa mungkin di sisi belakang pasien itu sifatnya adalah area exhaust-nya seperti itu. Jangan sampai di sisi belakang pasien itu ada ruang tunggu pasien misalnya. Jadi nggak boleh seperti itu karena itu akan merugikan yang lain. Nah, di sini juga yang penting lagi adalah area operasi misalnya menggunakan gas-gas anestesis segala macam. Nah, itu paling tidak perlu dilakukan pengontrolan kadar gasnya di luar. Jadi sering terjadi kebocoran dan sebagainya. Nah, itu juga mesti dioptimalkan karena kan itu harus khusus ya, dia nggak sterilisasinya mesti terjaga, jadi ruangannya harus terjaga steril. Tapi dalam hal ini gas nggak boleh bocor sehingga nggak semua orang nanti juga akan terkena efeknya. Nah, itu ada beberapa kondisi dengan pemantauan lingkungan secara rutin itu bisa dilakukan. Seperti itu mungkin. Kalau dari sisi ergonomi dok, mungkin ada nggak dok yang untuk perkantoran area medis? Oke. Kalau untuk area medis tuh mungkin yang penting adalah kita melihat ukuran-ukuran dari furniture kali ya. Jadi nomor satu gini, jangan kita membeli tempat tidur yang tinggi gitu ya. Jadi karena dokternya juga nanti akan susah biasanya, atau tempat tidur pasiennya itu terlalu rendah. Jadi kita bed periksaannya. Jadi kita nanti akan periksaannya menunduk. Nah itu jangan. Nah tapi kok misalnya kita udah mendesain, oke ini pasti sama kita, tapi kok jadi problemnya pasien. Nah itu berarti harus dibuatkan anak tangga untuk naik. Ya. Jadi intinya itu harus diingat, jangan membuat si pemeriksa, si dokternya itu menjadi bungkuk pada saat periksa. Tetapi di sisi lain kita juga harus melihat sisi pasiennya juga. Jadi jangan naik terus langsung naik terus nanti turun langsung gubrak itu jatuh, enggak. Jadi tetap harus ada anak tangganya ya. Itu yang kalau dari sisi yang sering terjadi, yang saya lihat seperti itu. Baik dokter.
Nah, ini ada pertanyaan kedua lagi dari Izwan ya. Untuk ruang kantor yang mayoritas saat ini tanpa ventilasi dan jendela otomatis selalu menggunakan pendingin ruangan, bagaimana mengatasinya? Mungkin tadi udah sempat disinggung oleh Dr. Nur ya dok ya, untuk yang pertanyaan kedua ini, boleh silakan dijawab dulu. Baik, jadi memang yang pertama kita harus mengidentifikasi ruangannya itu mestinya tidak hanya ada inlet flow-nya, tapi juga ada outlet flow-nya. Nah, memang itu kalau menggunakan AC sentral biasanya kita bisa lihat dari struktur lubang-lubangnya gitu kan. Jadi kalau biasanya dia ada kayak tanda benangnya, kayak tanda ada alirannya gitu ya, jadi kita bisa tahu itu mana inlet, mana outletnya. Nah, kalau yang seperti itu berarti kita harus mendesain ruangan sedemikian rupa, jangan membuat sekat-sekat yang membatasi inlet outlet itu tidak balance seperti itu. Nah, penting lagi di sini kalau memang ruangannya itu pakai AC-nya AC split ya, yang memang dia tidak ada outlet secara khusus. Pada ruangan tersebut berarti upayakan bahwa sirkulasi udara tetap berjalan dipertahankan. Misalnya nih setelah jam kerja, jadi dia setelah jam kerja baiknya itu kayak dibuka-bukain dulu, atau pagi-pagi sebelum kerja ruangannya dibuka-buka. Jadi biar ada transfer udara dari udara. Jadi udara sebelumnya kayak didilusi dulu seperti itu, baru nanti kita gunakan AC di dalam lain. Dan juga jangan sampai tertutup rapat sekali ya, pastikan dari kisi-kisi pintu segala macam itu upayakan tetap ada ventilasi, walaupun nanti kita harus mengupayakan suhu kan terjaga karena kita pengen kenyamanan juga dalam hal ini. Jadi sebenarnya nggak hanya tergantung dari jendela ada atau tidak jendela dok, yang penting itu adalah konsepnya ventilasi itu inlet dan outletnya masih tetap terjaga ya. Baik. Untuk pertanyaan yang ketiga ya dari Dr. Krismadis dari DKI Batam. Pertanyaannya, pewangi ruangan yang disemprotkan otomatis setiap beberapa menit, apakah ini termasuk polutan dalam ruangan karena kemungkinan juga menggunakan bahan kimia? Iya, itu pasti menggunakan pasti bahan kimia ya. Jadi itu pasti betul. Nah, itu polutan apa enggak? Nanti lihatnya seperti ini. Pada saat dia disemprotkan dia terdilusi, ya. Kemudian dia memberikan efek bau. Sebentar kemudian oleh sirkulasi udara itu bisa sedemikian rupa terdilusi, hilang efek bahan kimianya, itu nggak masalah bukan polutan. Jadi di ruangan nanti kita menggunakan pewangi ruangan, tapi di situ close circulation saja. Jadi lama-lama ada di situ, ya. Betul. Nah, yang pernah kita lakukan pemeriksaan adalah pada saat menggunakan humidifier. Nah, pada saat menggunakan humidifier, apa namanya pelembab udara. Bukan itu, jadi seperti aromaterapi. Tapi dia menggunakan disemprot menggunakan sprayer gitu, sprayer. Nah, dia itu basisnya adalah air. Pada saat disemprotkan ke dalam ruang perkantoran, ternyata dia meningkatkan kelembaban. Itu sangat signifikan, kita cek kelembabannya, dia melebihi dari nilai ambar seperti itu. Dan itu memang pada tahap awal, ya kita tahu kalau kelembaban tinggi, potensi jamur segala macam berkumpul di ruangan tersebut seperti itu. Oke, jadi untuk polutan atau tidaknya tadi ya tergantung apakah dia memang ada proses dilusi atau tidak terjadi dan apakah bisa di-remove seluruhnya si zat kimia itu setelah disemprotkan ya dok ya. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari K3S Rumah Sakit Ciawi. Pengukuran lingkungan apa saja untuk ruang perkantoran di rumah sakit? Apakah ada perbedaan dok antara di ruang perkantoran di rumah sakit dengan ruang perkantoran pada umumnya? Untuk pengukuran lingkungan ya, pengukuran lingkungan berarti ya mungkin bisa dari sisi ekonomisnya atau dari sisi kualitas ruangan, kualitas udara dalam ruangan ya dok. Sebenarnya kalau di rumah sakit itu kan ada Permenkes nomor 56 ya. Tahun 2016 tentang K3 rumah sakit. Jadi mungkin mengacu ke sana untuk ruangan perkantorannya dia bisa menggunakan Permenkes 48 begitu. Jadi aspek pengukuran lingkungannya itu untuk perkantorannya gunakan yang 48, tapi untuk di luar perkantoran gunakan yang 56 seperti itu. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Ini tadi udah. Itu udah. Oh ya Freddy ya, dari sebentar boleh ke atas sedikit Mbak yang di atasnya. Nah ini dari Freddy Frimasati. Pertanyaannya, bagaimana memodifikasikan kelembaban ruangan yang tinggi di atas 60% dengan sistem ventilasi AC split? Kalau mau, jadi ini mau membuat, jadi ruangannya kurang lembab, mau dibikin lembab.
Tapi dia menganggapnya 60% itu sudah tinggi dok. Di Mungkin atas 60%. Bagaimana mengkondisikan kelembaban ruangan yang tinggi di atas? Jadi, ya, mungkin awalnya rendah, tapi mau ditingkatkan. Kalau mau ditinggikan ya dengan humidifier. Iya. Kalau dikasih atau kalau nggak punya itu yang tradisional kayak disemprot-semprot spray Iya, air. oke. Itu yang Kasih air. paling sederhana. Kalau untuk mempertahankan ya secara berkala ya. Memang relatif kalau menggunakan AC itu cenderung untuk lebih kering, lebih kering. Iya, Tapi sebenarnya kalau udara di Indonesia tidak sekering itu sih mestinya ya, gitu. Tapi nggak sampai di bawah 40 juga, ya, gitu sampai kan? 30. Biasanya sekitar 40. Iya. Dan untuk diketahui dari Permenkes 548 ya, tentang normal untuk kelembapan di 40-60%. Jadi berarti yang dipertahankan di 40-60%. Ada kalau sudah di range itu sebenarnya tidak perlu dilakukan intervensi lagi ya untuk kelembapan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Rumah Sakit tadi udah ya. Oke, bawahnya lagi komite ketiga. Oke. Dari Dr. Wuli ini pertanyaannya, adanya kasus pneumonia acquired hospital yang berulang di ruangan rawat inap, apakah bisa menjadi justifikasi untuk dilakukan pengukuran indoor air quality, dok? Iya, kalau menurut Bisa, saya bisa. Iya. Jadi itu memang harus diukur secara spesifik karena memang dianggap di ruangan itu kemungkinan besar kadar atau istilahnya kadar udaranya itu dianggap mungkin belum memenuhi standar. Jadi itu memang harus dilakukan ya. Jadi kata kunci berulangnya itu adalah indikator ada sesuatu yang terjadi dan harus diperiksa ya. Harus diperiksa. Sebaiknya sih diperiksa. Jadi supaya bisa lebih jelas bahwa apakah memang karena dari kondisi yang ada di lingkungan atau memang kondisi yang lain gitu loh. Baik, pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya tentang ruang kantor yang mayoritas saat ini tanpa ventilasi dan jendela, akhirnya menggunakan pendingin ruangan. Tadi sebenarnya sudah dijawab ya. Kita bisa berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aspek yang perlu diintervensi untuk kualitas udara yang lebih baik di ruang basement parkir. Nah ini juga kadang-kadang ini yang paling karena ya. Boleh dijawab dokter? Kalau basement memang yang paling problem saya rasa ya, baik itu di gedung-gedung perkantoran ataupun di rumah yang punya basement. Mungkin yang pertama adalah yang sebenarnya prinsip utama adalah ventilasi. Itu prinsip utama ventilasi. Sekarang bagaimana caranya membuat ventilasi itu dengan lebih baik? Yang kita bilang kan ada exhaust, ada yang memang ada inlet, ada outlet gitu. Nah itu mungkin harus berkonsultasi juga ya, karena tergantung istilahnya kan daya serap udara, istilahnya yang itu exhaust itu kan macam-macam. Jadi berapa persen udara yang bisa ditarik segala macam. Jadi itu kan tergantung dengan meter persegi dari ruangannya gitu. Jadi yang harus diingat adalah perbandingan antara yang exhaust untuk meter perseginya itu harus sesuai. Karena kalau kita lihat sekarang kayaknya exhaust paling cuma ada berapa gitu ya. Dia menganggap itu udah sesuai, padahal mungkin belum sesuai karena kita butuh lebih banyak lagi exhaust gitu loh. Dan itu kan memang ya konsekuensinya adalah cost-nya memang ya. Tapi kan yang harus disadari bahwa kesehatannya itu menjadi lebih penting kan. Kita bilang kan sehat itu tak tergantikan. Betul. Sepertinya itu. Jadi yang harus dipahami kayaknya begitu ya, Nuri ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika ruang hijau di perkantoran sangat minim? Apakah tanaman yang baik untuk indoor di perkantoran? Ini tricky sebetulnya, karena tanaman itu kan dia mengeluarkan O2 dan CO2 di saat yang bersamaan. Jadi kalau memang kembali lagi aspek ventilasi tadi, exchange-nya bagus sih nggak masalah ya. Karena kan tadi dari si ergonomi memang hijau-hijauan itu perlu ya dok ya. Penting. Ya. Tapi tadi bahwa memang ya siapa sih yang mungkin telaten gitu. Udah. Terus. Oke. Ya. Halo lagi. Oke. Oke. Ya. Mungkin waktunya. Ya, karena ini juga kita terkait dengan keterbatasan waktu ya. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab dari para pemirsa, tapi karena keterbatasan waktu, jadi mungkin kita akan mengakhiri dokter sesi webinar kali ini.
kami dari Center of E-Learning IMERIA FKUI ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dokter dan ilmu yang sudah dibagikan hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaatnya dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan berkantor kita sehari-hari. Mungkin itu saja cukup dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf ya. Terima kasih.